Darah Prabu Arka tumbuh sebagai pemuda biasa. Ia kuliah di Bandung, hidup sederhana, tidak pernah merasa dirinya istimewa. Tapi sejak kecil, ada hal-hal ganjil yang selalu mengikutinya. Pertanda pertama, tatapan mata ketika SD guru-gurunya sering berkata, "Tatapan kamu berat kah? Kayak lagi dimarahi padahal kamu diam aja." Teman-temannya pun sering tidak berani menatap matanya lama-lama. Pernah sekali saat ia marah karena diejek, matanya memantulkan kilatan kuning yang membuat si pengejek langsung minta maaf sambil gemetar. Arka mengira itu hanya kebetulan. Pertanda kedua, tubuh yang kuat saat remaja ia jatuh dari motor cukup parah. Motor ringsek, teman yang dibonceng patah tulang tapi tubuh Arka hanya memar kecil. Dokter bilang seharusnya ia bisa cedera parah, tapi entah kenapa ia selamat tanpa luka berarti. Sejak itu banyak orang bilang, "Kamu kayak kebal kah? Nggak wajar." Pertanda ketiga, dekat dengan hewan di rumah neneknya di Garut, ada seekor kucing hitam galak yang sering mencakar siapapun. Tapi kucing itu selalu jinak jika digendong Arka. Suatu malam kucing itu duduk di depan kamar Arka, menatap ke arah pintu seolah menjaga dari sesuatu yang tak terlihat. Arka mulai merasa ada yang tidak biasa dalam dirinya. Pertanda keempat, mimpi macan putih malam purnama. Arka bermimpi berada di sebuah hutan luas. Di hadapannya muncul seekor macan putih sebesar manusia. Matanya menyala kuning. Hewan itu tidak menyerang, hanya berjalan melingkari Arka lalu duduk tenang di depannya. Suara dalam mimpi itu bergema di kepalanya. "Jaga darahmu, jangan lupa asalmu." Ketika terbangun, di jendela kamar terlihat bekas cakaran besar pada kayu padahal tidak ada hewan yang bisa masuk. Pertanda kelima, bisikan leluhur Arka akhirnya menceritakan semua pada neneknya. Wajah neneknya pucat, lalu menangis pelan. "Ka, kamu turunan Prabu Siliwangi. Darahnya mengalir dalam dirimu. Ciri-ciri itu sudah terlihat sejak kecil. Tatapan matamu, tubuhmu yang kuat, binatang yang nurut padamu. Mimpi-mimpi tentang macan putih. Itu semua tanda." Neneknya menambahkan dengan suara bergetar, "Tapi ada harga yang harus dibayar. Semakin kuat darahmu, semakin banyak yang ingin menguji atau bahkan memburu. Karena keturunan Siliwangi tidak hanya diwarisi karisma, tapi juga diwarisi musuh." Bayangan di tengah malam sejak malam itu hidup Arka berubah. Di setiap lorong gelap ia merasa ada yang mengikutinya. Kadang saat bercermin ia melihat bayangan sosok raja bermahkota berdiri di belakangnya. Dan di malam-malam tertentu, saat ia sedang sendirian, terdengar suara geraman pelan dari sudut kamar, meski tidak ada siapapun di sana.